Halo Cinephile, apa kabarnya kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Dulu setiap jam 4:30 sore abis disuapin sama emak kita suka duduk manis di depan TV. Layar tabung 21 inci, sama remote TV yang kadang harus digetok dulu baru connect. Abis itu muncul deh suara. Di layar muncul 5 pahlawan pakai kostum ketat warna-warni, bertarung lawan monster yang jujur aja, kostum monster pada masa itu tuh kayak dibuat pakai kardus sama ember bekas. Ya nggak sih? Tapi kita seneng banget kan nontoninnya, kita percaya semua itu nyata. Nah, karena ingin mengajak teman-teman nostalgia bareng, kali ini Movie Rastis mau nyeritain ke kalian film Power Rangers yang versi modernnya. CGI-nya lebih keren, monsternya lebih nyata, kostum Rangersnya juga lebih canggih. Tapi pertanyaannya, apakah film ini berhasil bikin kita nostalgia lagi? Untuk menjawab pertanyaan kalian, gak usah berlama-lama lagi deh. Langsung aja siapin posisi enak, kita kupas tuntas. And Power Rangers, here we go. Di zaman purba, tepatnya sekitar 65 juta tahun yang lalu, bumi pernah memiliki seorang Rangers yang menjaga kestabilan alam. Dia adalah Zordon, sang Ranger merah. Namun kondisinya mengenaskan sekali. Mereka terkena serangan yang begitu dahsyat hingga temannya, si Ranger kuning, tewas. Sebelum Zordon mati, ia mengubur batuan yang dimiliki para Rangers sambil berharap bahwa seseorang yang layak akan menemukannya nanti. Tak lama kemudian datang si Ranger hijau yang ternyata dalang dari semua kehancuran ini. Ranger hijau telah mengkhianati Ranger lain karena rakus akan kekuasaan. Di saat maut akan menghampiri, Zordon mengirimkan bom bunuh diri untuk meledakkan dirinya dan juga Rangers hijau hingga terpental ke dalam lautan. Kembali ke masa kini, terlihat pemuda laki-laki bernama Jason yang merupakan seorang pemain rugby antar sekolah. Malam ini Jason sedang melakukan prank nih bersama teman-temannya. Jason menjahili tim rugby musuhnya dengan membawa masuk sapi ke ruang ganti mereka. Tiba-tiba saja dari luar terdengar sirine polisi hingga Jason dan temannya pun melarikan diri. Jason kabur mengendarai mobilnya. Di saat yang sama, dengan cepat para polisi mengejar mereka. Jason berhasil kabur dari radar polisi. Tetapi sialnya karena teledor, Jason mengalami kecelakaan hingga mobilnya pun terbalik. Tiga minggu selepas kejadian tersebut, kini Jason diantar ke sekolah oleh ayahnya untuk menjalani hukuman. Setiap hari Sabtu, Jason harus datang untuk kelas tambahan dan juga kakinya dipasangkan alat pelacak. Sang ayah sangat marah kepada Jason. Karena kenakalannya lah, Jason telah menyia-nyiakan kesempatan besar menjadi pemain rugby profesional. Lebih parahnya lagi, Jason harus menjalani hukuman konyol seperti sekarang. Setibanya di dalam kelas, Jason bertemu dengan banyak sekali siswa nakal yang menjalani hukuman seperti dirinya. Di sana nampaknya ada salah satu siswa culun yang tengah diganggu oleh pembuli. Menyaksikan hal tersebut, Jason tidak tinggal diam dan langsung menampar pembuli itu. Setelah memberikannya pelajaran, Jason pun mengancam pembuli tersebut hingga ketakutan. Tak lama kemudian, Pak Guru datang. Di waktu yang sama juga, salah satu murid perempuan di sana izin ke toilet untuk menemui temannya. Perempuan itu bernama Kimberly. Setibanya di toilet, ternyata Kimberly dilabrak oleh kedua temannya. Karena sepertinya Kimberly telah menyebarkan foto tidak senonoh milik temannya sendiri. Hal itu membuat Kimberly menjalani hukuman seperti sekarang dan dikeluarkan dari grup cheerleaders di sekolahnya. Setelah kelas hukuman selesai, Jason yang hendak pulang dari sekolah dihampiri oleh salah satu siswa culun tadi yang sudah ditolong olehnya. Siswa itu lalu memperkenalkan diri dan ia bernama Billy. Sebagai tanda terima kasih, Billy menawarkan bantuan kepada Jason untuk menonaktifkan alat pelacak lokasi yang ada di kakinya. Selepas itu, Jason tak perlu lagi repot-repot menjalani hukuman dari Pak Polisi. Tetapi setelah nanti dibantu, Billy meminta tolong kepada Jason untuk menemaninya pergi ke suatu tempat rahasia. Mendengar penawaran dari Billy, tanpa pikir panjang Jason langsung setuju dan segera pergi mengunjungi rumah Billy. Di dalam ruangan labnya, dengan mudah Billy berhasil menonaktifkan alat pelacak di kaki Jason. Hingga Jason begitu kegirangan bisa terlepas dari hukuman polisi. Sesuai kesepakatan, kini Jason harus menemani Billy untuk pergi ke sebuah tempat rahasia. Sesampainya di lokasi, ternyata itu adalah area tambang emas yang dilarang untuk dikunjungi.
Ketika Billy mengutak-atik alat yang ia bawa, Jason begitu khawatir karena ia kapok kena masalah lagi. Mereka sempat berdebat sampai akhirnya Jason memutuskan untuk pergi meninggalkan Billy. Di lokasi yang sama juga terlihat seorang pemuda bernama Zack dan perempuan bernama Trini yang kebetulan tengah menikmati pemandangan tidak jauh dari area tambang. Jason yang mau balik ke mobil dikejutkan dengan kehadiran Kimberly yang tanpa diduga-duga lagi berenang di danau di sekitar sini. Mereka pun saling sapa dan akhirnya mengobrol. Jason memberitahu kepada Kimberly bahwa tiba-tiba saja Billy mengajak dirinya datang ke tempat ini. Tanpa Jason ketahui, ternyata Billy berniat mengebom area tambang untuk mencari sebuah permata ajaib. Tak lama bom itu berhasil meledak hingga menimbulkan suara yang begitu keras. Jason dan Kimberly yang mendengar dari jauh bergegas untuk menemui Billy, disusul dengan Zack dan Trini yang mengomel karena kerusuhan yang Billy perbuat. Jason pun berusaha membela Billy yang kena omel oleh Zack dan Trini, hingga adu argumen pun semakin memanas. Di waktu yang sama, tebing dari sisa ledakan runtuh, hingga mereka semua pun terpental. Ketika terbangun, mereka kaget banget dengan penampakan sebuah tembok obsidian langka yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di dalam obsidian itu terdapat 5 batu permata berwarna-warni yang selama ini telah terkubur. Zack yang penasaran mencoba untuk menghancurkan obsidian dan mengambil batu permata itu. Sekarang masing-masing dari mereka memegang batuan. Namun tak lama kemudian, sirine polisi berbunyi menandakan bahaya mengancam mereka. Jason dan Billy kembali ke parkiran mobil, kemudian tancap gas untuk menjemput Kimberly dan Trini yang terpisah. Dengan lihai Jason mengelabuhi para mobil polisi yang mengejar, kemudian Kimberly dan Trini berhasil masuk ke dalam mobil. Di perjalanan kabur, tiba-tiba saja Zack melompat ke atap mobil dan memutuskan untuk ikut kabur bersama mereka. Saat mobil melaju kencang, sialnya mereka tertabrak kereta melintas hingga mobil yang mereka kendarai hancur terguling ke tengah hutan. Sementara hal itu terjadi di tengah hutan, para nelayan ikan terlihat begitu keheranan nih. Di saat menarik jaring ikan, mereka menemukan sesosok makhluk menyeramkan yang ikut terperangkap. Setelah dimasukkan ke dalam ruangan pendingin, akhirnya kita mengetahui kalau makhluk itu adalah si Ranger hijau yang melawan Zordon 65 juta tahun yang lalu. Pagi hari telah tiba. Jason begitu syok ketika mendapati dirinya sudah berada di kamar, padahal semalam ia baru saja mengalami kecelakaan. Sepertinya Jason telah diselamatkan oleh batu ajaib itu. Bahkan tiba-tiba saja Jason mendapatkan kekuatan super yang menyulitkan dirinya beraktivitas. Hal tersebut juga dialami persis oleh teman-temannya. Sesampainya di sekolah, Jason menemui Billy dan Kimberly untuk menceritakan keanehan yang mereka bertiga alami. Namun tak satu pun dari mereka yang ingat peristiwa tabrakan mobil kemarin. Demi mencari jawaban pasti, Jason mengajak mereka untuk kembali ke area tambang. Di lain tempat, nelayan telah memanggil Pak Polisi untuk menyelidiki mayat makhluk aneh yang mereka temukan semalam. Ketika Pak Polisi masuk ke dalam ruangan pendingin, Jason dan kawan-kawan telah tiba di area tambang. Di sana mereka melihat Zack yang ternyata tiba lebih dulu. Keanehan yang sama pun juga terjadi pada Zack, sehingga dia pun pergi ke sini untuk mencari jawaban. Dari atas tebing muncul Trini, tapi ketika diajak bergabung, Trini menolak dan malah kabur ke atas bukit. Mereka semua sontak mengejar Trini hingga Trini pun terpojok ke tepi jurang. Namun tanpa disangka-sangka, mereka semua langsung melongo melihat Trini yang melompat kayak Spider-Man. Walau awalnya takut, mau gak mau mereka semua ikut melompat untuk menyusul Trini. Setelah berhasil nyebrang, kini sisa Billy yang ketakutan dan parno banget. Karena disemangatin Jason, Billy tanpa pikir panjang akhirnya memutuskan untuk melompat juga. Usahanya berhasil, namun karena Billy ini terlalu kegirangan, dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke bawah jurang. Teman-temannya shock banget. Untungnya Billy selamat karena di dalam jurang ternyata ada sebuah danau. Mereka pun terjun ke bawah untuk menyusul Billy.
Ketika menyelam, ternyata danau itu telah menghubungkan mereka ke sebuah gua misterius. Di dalam sana mereka menemukan sebuah bangkai kapal alien luar angkasa yang telah lama terkubur. Tiba-tiba saja pintu kapal terbuka seolah-olah mempersilahkan mereka untuk masuk. Saat mereka di dalam muncul sebuah robot cerewet yang langsung menyambut kedatangan mereka. Awalnya mereka begitu ketakutan, tetapi sang robot memberitahu bahwa mereka berlima adalah sosok yang telah ditakdirkan untuk menyelamatkan bumi. Tanpa basa-basi, robot itu lalu memerintahkan Zack dan kawan-kawan berdiri di atas sebuah mesin canggih bernama Footprints. Ketika mereka berlima menapaki Footprints, seisi kapal bergetar lalu muncul Zordon sang Rangers merah dari masa lalu yang sekarang sudah berbentuk hologram. Setelah terbangun dari kematiannya, Zordon segera menanyakan batuan permata dan juga kelima Rangers yang sudah ditakdirkan itu. Di hadapan para calon Rangers masa depan, Zordon bercerita tentang sejarah Power Rangers dan juga asal-usul planet di alam semesta. Zordon memberitahu bahwa setiap planet di alam semesta ini memiliki sebuah benda bernama Kristal Zeo yang terkubur di dalamnya. Kekuatan Kristal Zeo sangat besar sehingga banyak makhluk yang memburunya. Hal itulah yang membuat Zordon mati 65 juta tahun lalu saat mencoba melindungi Kristal Zeo dari musuhnya, seorang Ranger hijau yang telah berkhianat. Zordon lalu memberi gambaran masa depan yang akan terjadi jika mereka berlima tak melindungi Kristal Zeo. Mimpi itu membuat Jason begitu khawatir. Ia pun bertanya kepada Zordon, siapakah sosok wanita penyihir itu. Zordon menjawab bahwa dia adalah Rita, Ranger hijau yang telah berkhianat. Sang robot juga memberitahu bahwa Rita telah bangkit dan para Rangers masa kini harus bisa menghentikannya. Jika tidak, Rita akan merebut Kristal Zeo dan menghancurkan seluruh kehidupan di bumi. Di sisi lain, televisi mulai memberitakan kematian mendadak seorang polisi yang ditemukan begitu mengenaskan di perahu nelayan. Di pelabuhan, Rita terlihat telah bangkit dan berkeliaran sambil membunuh warga yang tak bersalah. Keesokan harinya, Jason dan kawan-kawan kembali berkumpul di kapal Zordon untuk melatih kekuatan mereka. Zordon memberitahu kepada mereka peraturan-peraturan yang harus dipatuhi seorang Rangers. Setelah itu, mereka berlima menapaki Footprints untuk morph dan mendapatkan kostum armor mereka. Naas, usaha mereka gagal dan tak ada satupun yang berhasil. Merasa para Rangers masih terlalu lemah untuk memorph tubuhnya, Zordon lalu memerintahkan sang robot untuk melatih mereka berlima demi meningkatkan kekuatan. Kemudian latihan pun dimulai. Okay, don't tell me to concentrate. Just follow my lead. Let's not fight. Hari demi hari pun mereka lalui. Di saat yang sama juga, setelah Billy mempelajari teka-teki di kapal Gordon, dengan kecerdasannya Billy berhasil menemukan lokasi Kristal Zeo bumi yang ternyata terletak di bawah sebuah toko donat bernama Krispy Kreme. Berita tentang teror dan kematian para warga secara misterius semakin menyebar lewat televisi. Lebih parahnya lagi, Rita selalu mencuri perhiasan emas dari para korban-korbannya. Hal itu lalu dijelaskan oleh sang robot bahwa Rita mencuri emas karena dirinya berniat untuk menciptakan sebuah monster raksasa bernama Goldar yang akan menggali Kristal Zeo. Agar para Rangers bisa mengalahkan Goldar, sang robot lalu menunjukkan para Rangers sebuah robot dinosaurus raksasa yang digunakan oleh Rangers terdahulu. Robot dino ini sangatlah kuat dan sulit dikontrol. Oleh karena itu, para Rangers harus latihan terlebih dahulu sebelum mengendarai robot ini. Kendati demikian, Zack yang penasaran malah berulah dengan menaiki robot dino itu secara ugal-ugalan. Sebagai pemimpin Rangers, Jason yang melihat kelakuan Zack begitu geram dan menghajarnya hingga mereka berdua pun berkelahi. Billy langsung memisahkan mereka berdua, tetapi tanpa diduga-duga, Billy bisa memorph tubuhnya dan mendapatkan armor Power Rangers-nya untuk yang pertama kali.
Kawan-kawannya begitu terkejut, tetapi tak lama armor itu menghilang dan Billy tidak bisa mengeluarkan kekuatannya lagi. Zordon yang menyaksikan perubahan Billy dari dalam ruangan kapal langsung memerintahkan semua Rangers untuk morph. Namun lagi-lagi mereka gagal karena tidak mengetahui caranya. Karena kesal, Zordon lalu menyuruh mereka semua untuk pulang. Di pusat kota, Rita semakin menjadi-jadi dengan merampok sebuah toko emas dan menyerang para warga secara brutal. Sebelum pulang ke rumah, di luar area tambang, Zack mengajak mereka untuk jangan pulang dulu dan menggelar perkemahan di dekat sini. Malam harinya ketika semua berkumpul, Zack mengira mungkin saja penyebab mereka semua tidak bisa morph karena tidak ada satupun mereka yang kompak. Saat api unggun menyala terang, masing-masing dari mereka akhirnya terbuka dan mulai menceritakan keluh kesah hidup dan perasaan mereka. Dari sanalah akhirnya mereka mengerti satu sama lain. Setibanya di rumah, Trini yang ingin tidur tiba-tiba saja dikejutkan dengan kehadiran Rita yang langsung mencekiknya. Dengan nada mengancam, Rita menyuruh Trini untuk mencarikannya kristal Zeo. Jika tidak, ia tak akan segan-segan untuk membunuh Trini sekarang juga. Selepas kejadian itu, Trini bergegas untuk melaporkan keadaan darurat ini kepada teman-temannya. Trini memberitahu bahwa dirinya diancam oleh Rita dan sekarang Rita menculik seorang nelayan di pelabuhan. Kondisi semakin genting, kota akan hancur jika Rita tak dihentikan. Melihat Trini yang terluka tanpa membuang-buang waktu, Jason segera mengajak mereka semua untuk melawan Rita dengan kekuatan penuh. Setibanya di pelabuhan, mereka hendak menyelamatkan salah satu nelayan yang diikat oleh Rita. Namun secara mengejutkan, dengan mudahnya Rita menghajar dan mengikat mereka berlima. Rita lalu menginterogasi para Rangers yang sudah tak bernyawa itu. Sembari menyiksa Zack, Rita bertanya tentang lokasi keberadaan kristal Zeo itu. Billy yang khawatir Zack akan dibunuh sontak memberitahu Rita bahwa lokasi kristal Zeo terletak di bawah toko donat yang bernama Krispy Kreme. Setelah mendapatkan jawaban, tak lama kemudian Rita membunuh Billy dengan kekuatan sihirnya. Kawan-kawannya syok banget dan mencoba untuk menarik Billy yang tenggelam. Setelah diberikan pertolongan pertama, naas denyut nadinya hilang dan Billy harus meregang nyawa. Kimberly langsung menangis dan begitu terpukul meratapi kematian Billy. Mereka semua bergegas membawa Billy ke kapal Rangers, lalu melaporkan semua kejadian ini kepada Zordon. Setibanya di dalam, Jason meminta tolong kepada Zordon untuk menghidupkan Billy kembali. Tetapi Zordon tak bisa berbuat apa-apa karena semua sudah terlambat. Tak ingin menyia-nyiakan pengorbanan Billy, Jason, Kimberly, Zack, dan Trini pun membulatkan tekadnya untuk mengabdikan seluruh hidup mereka untuk kematian Billy dan menjadi Rangers sejati. Secara mengejutkan, mesin morph perubah bentuk bereaksi, menandakan bahwa saat ini mereka sudah mengerti satu sama lain. Zordon lalu memanfaatkan energi dari mesin morph untuk mengembalikan Billy dari kematian. Billy terbangun dan para kawannya begitu kegirangan melihat Billy yang berhasil selamat. Sebagai pemimpin para Rangers tanpa pikir panjang, Jason memerintahkan mereka semua untuk menapaki footprints dan berubah bentuk. Setelah keringat dan beribu rintangan yang mereka hadapi, akhirnya sekarang mereka semua resmi menjadi Power Rangers. Di momen yang bersamaan, Rita telah mendapatkan kekuatan penuh. Sekarang ia berada di area tambang untuk menghisap seluruh emas yang ada dan membangkitkan monster Goldar. Peperangan telah dimulai. Para Rangers segera berangkat ke lokasi sembari menghabisi satu persatu monster golem batu, anak buahnya Rita. Para Rangers mengendarai robot dinosaurus setelah melihat monster Goldar telah bangkit.
Rita dan monster Goldar menuju ke pusat kota untuk mencari kristal Zeo sembari membuat kerusuhan dan menghancurkan bangunan di sekitar. Keadaan kota semakin kacau. Para Rangers bekerja sama untuk menghabisi monster golem batu yang menyerang warga. Pada momen yang sama, Rita berhasil menemukan toko donat Krispy Kreme dan memerintahkan Goldar untuk menggali kristal Zeo yang terkubur di bawahnya. Para Rangers berusaha menghentikan usaha Goldar, namun robot dinosaurusnya terpental karena Goldar terlalu kuat. Tak kehilangan akal, Kimberly dan Billy melakukan kombinasi serangan hingga akhirnya Rita dan monster Goldar pun tumbang. Dirasa sudah berhasil, ternyata Rita dan Goldar berhasil bangkit lagi, lalu menggali kristal Zeo yang ada di bawah tanah. Kristal Zeo muncul dan mengeluarkan aura kekuatan yang luar biasa. Jason dan kawan-kawan tak tinggal diam. Dengan sekuat tenaga mereka menembaki monster Goldar, namun robot dino mereka terbakar dan rusak terkena serangan. Goldar menghancurkan robot mereka hingga remuk, lalu mendorong mereka semua ke dalam lubang kristal Zeo yang sangat panas. Dikira tidak akan selamat, tiba-tiba saja robot Rangers malah mendapatkan energi yang begitu besar dari api kristal Zeo. Jason dan kawan-kawan bangkit kembali, lalu bertransformasi menjadi sebuah robot Megazord yang begitu gagah. Rita sangat murka melihat para Rangers berhasil selamat. Untuk menambahkan kekuatannya, Rita masuk ke dalam tubuh Goldar. Kemudian pertarungan besar-besaran pun terjadi. Robot Megazord menusukkan pedangnya ke dada Goldar hingga tewas. Melihat seluruh pasukannya berhasil ditumbangkan, emosi Rita meledak-ledak. Dengan penuh emosi, Rita langsung melompat dan menyerang Rangers yang mengendalikan robot Megazord. Dengan sigap, Megazord menampal Rita hingga terpental ke luar angkasa. Akhirnya, Rita si penjahat itu tewas membeku dan berhasil dikalahkan. Mereka berlima begitu bahagia merayakan kemenangan. Begitu juga para warga yang bersorak gembira menyambut pahlawan mereka. Selepas kejadian itu, berita tentang kehebatan para Rangers tersebar ke mana-mana. Mereka semua pun kembali menjalani aktivitas normal. Namun yang berbeda kali ini, Jason, Billy, Kimberly, Zack, dan Trini berkumpul bersama. Setelah mengetahui bahwa jati diri mereka adalah seorang pahlawan, seorang penyelamat, seorang Rangers pelindung alam. Nah, itulah guys cerita dari film Power Rangers. Film Power Rangers 2017 ini mungkin bukan film sempurna, tetapi film ini lumayan ngasih kita rasa kangen sama masa kecil. Buat kamu fans lama Power Rangers atau yang baru nonton, menurut kamu gimana soal film ini? Boleh banget dong di komen-komen kayak biasa. Dan terakhir, Movierastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten ini. Like jika kalian suka, jaga diri kalian baik-baik, dan sampai ketemu lagi di ulasan film Movierastis berikutnya. Dadah!